Assalamualaikum. Jangan lelah dulu. Masih ingat ketika badai dahsyat kehidupan menerjangmu begitu hebat dan kamu terpuruk nyaris patah tak berdaya. Kemudian iblis berbisik di kedalaman hatimu, kamu tak akan sanggup melawan badai ini. Sudahlah, menyerah saja. Kemudian kamu katakan pada iblis terlaknat itu, akulah badainya. Mungkin keadaanmu saat ini sedang sulit dalam kisah hidupmu yang paling pahit. Rasa-rasanya mental, fisik dan batinmu sudah tak sanggup lagi dan ingin menyerah. Namun yakinlah bahwa semua ini adalah rencana terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sedang menggemblengmu menjadi karakter yang lebih kuat dengan kesabaran hampir selevel para wali. Hingga di penghujung waktu yang paling tepat, tangismu akan tumpah bukan karena kecewa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjawab seluruh doamu. Bahkan Dia memberimu lebih dari apa yang kamu pinta padanya. Mulutmu memang hening tak bicara, namun suara gaduhmu, berisikmu ada di kepala. Fisikmu terlihat biasa-biasa saja, namun sebenarnya mentalmu sedang ambrol bagaikan bendungan mau jebol. Mungkin orang mengira kamu agak-agak stres, padahal aslinya keadaanmu sudah hampir gila. Dalam lelahmu itu, kamu hanya bisa bilang, ya Allah, mau bagaimana lagi ini? Dunia serasa menyudutkanmu untuk selalu mampu berdamai dengan keadaan. Padahal kenyataannya, keadaanlah yang justru membunuhmu secara perlahan-lahan. Barangkali orang-orang agak merasa aneh bahwa kamu yang biasanya sering sulit tidur, rajin begadang, lalu tiba-tiba memilih tidur cepat. Hanya Dia yang Maha Tahu, yang mengetahui bahwa sesungguhnya keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Kamu memilih tidur karena kamu tahu tak ada tempat lain untuk mengadukan beratnya beban hidupmu. Hatimu saat ini sedang melintir seperti tidak merasakan apapun. Bukan sedih, bukan gembira, tapi seperti melayang sendirian di luar angkasa, hampa dan tak tersisa apapun selain kekosongan. Namun jangan biarkan rasa kecewamu itu menjadikanmu sebagai seorang pembenci. Jangan biarkan lukamu menjadikanmu sebagai seorang pendendam. Jangan biarkan deritamu membentukmu sebagai seorang pengecut. Dan jangan biarkan getirnya hidupmu menghilangkan manisnya rasa syukurmu padanya. Terkadang orang membencimu bukan karena kamu sudah melakukan suatu kesalahan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu dengan caranya yang unik, yaitu dengan memberikan keberkahan padamu yang mereka tidak memilikinya. Apa yang kamu ingini dalam hidupmu tidak semuanya sesuai dengan harapanmu. Takdirnya memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Jalani saja alur cerita darinya. Tiap proses darinya kamu nikmati dan tetap bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki. Di balik semua kesulitanmu, pasti tersedia jalan kemudahan di penghujungnya, hingga pada akhirnya
satu-satunya pilihan terbaikmu adalah menjaga keikhlasan hatimu. Meskipun jalan yang kamu tempuh penuh dengan duri, rintangan, derita, dan juga air mata. Untuk saat ini, kamu hanya mempertahankan apa yang bisa membuatmu bahagia, meskipun harus menyeka air matamu yang sudah hampir kering, dan selebihnya kamu tak peduli, karena bagimu rumahmu yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Jadi seberapa lelah dan pedihnya hanya kamu yang mengerti. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di posisimu saat ini bukan asal-asalan dan bukan kebetulan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untukmu jalannya yang terbaik, karena Allah sedang membentuk karaktermu untuk menjadi lebih kuat dan lebih tangguh lagi. Dan manusia yang tangguh tidak dihasilkan dari kesenangan, kemudahan, dan juga kenyamanan, tapi mereka terbentuk dari rintangan, kesulitan, tantangan, dan ujian derita yang bertubi-tubi yang datang dan pergi silih berganti dalam kehidupanmu. Menjadi manusia hebat sepertimu itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu dihina, perlu kekuatan hati dan mental di atas manusia rata-rata, karena semua yang sudah membentukmu sampai saat ini diawali dari pengorbanan dan kesabaranmu yang levelnya hampir setingkat para wali. Sebab kekuatanmu bersumber dari cahaya langit yang bertransformasi secara simultan di kedalaman hatimu. Karena itu kamu diberinya kesanggupan untuk membantu derita orang lain, padahal diam-diam hatimu pun sedang dalam keadaan hancur lebur karena dihantam kerasnya ujian kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan kebersamaan kita semua ini hingga ke dalam surganya, dalam kebahagiaan yang hakiki tanpa ada lagi derita dan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.